Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kasus konflik dan juga negosiasi berdasarkan pengalaman. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Raja Kelvin, Ilham Maulana Putra, ada Ibnu Hasan, ada saya sendiri, Rizky Pratama, lalu ada Arifski Haidir, ada Fikri Ariski, dan yang terakhir itu ada Rizky Solihin. Kasus pada kelompok 4 ini adalah kasus perbedaan kepribadian di tempat kerja. Konflik akibat perbedaan kepribadian tempat kerja sangat umum terjadi di antara karyawan, apapun posisinya. Konflik semacam ini dapat terjadi karena persepsi yang salah tangkap tentang sikap rekan kerjanya. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter dan tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Contohnya pada kasus ini, seorang karyawan introvert dan tidak terlalu ramah mungkin juga terlihat sombong di antara anggota tim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas timnya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada jangka panjang dan jangka pendek. Dalam penyelesaian jangka pendek, dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, seperti berempati dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Sementara, untuk jangka panjangnya, HRD dapat menetapkan kebijakan menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerjanya. Dengan demikian, cara tersebut akan menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Pada kasus ini juga terdapat jenis, sifat, dan juga strategi penyelesaiannya. Poin-poin ini akan dijelaskan pada teman-teman saya selanjutnya. Dari kasus di atas, menurut saya pribadi, konflik tersebut termasuk ke dalam konflik antara individu dan kelompok. Alasannya dikarenakan kasus tersebut terjadi karena terdapat individu introvert yang gagal menyesuaikan dirinya dengan norma-norma kelompok di tempat ia bekerja, sehingga menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Dilihat dari konflik yang dimana konflik tersebut terjadi akibat perbedaan kepribadian. Karyawan introvert yang dinilai sombong oleh karyawan lainnya akibat kepribadian yang berbeda. Konflik ini dapat menimbulkan masalah dalam produktivitas suatu tim. Menurut saya, sifat konflik tersebut termasuk dalam sifat disfungsional karena konflik tersebut dapat merusak dan juga menghalangi dari pencapaian tujuan organisasi atau kelompok. Di contoh kasus yang kami ambil itu ada karyawan introvert yang tidak tahu ramah dan tampak sombong di antara anggota lainnya. Hal ini menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas tim. Jadi menurut saya kasus ini menggunakan strategi kolaborasi atau memecahkan suatu masalah di mana setiap individu itu memiliki tujuan yang sama dan harus saling mendukung atau memperhatikan anggota lainnya. Jadi karena adanya karyawan introvert, mungkin karena dia tidak dapat berkomunikasi dengan yang lainnya, anggota lainnya bersalah paham dan menganggap dia sombong dan tidak ramah karena tidak ingin berkomunikasi dengan mereka. Jadi dengan strategi ini, untuk mendapatkan tujuan yang sama dalam kelompok, sebaiknya anggota lainnya itu mengajak berkomunikasi dengan dia dan tidak salah paham bahwa dia itu tidak berani untuk mengajak anggota lainnya untuk berkomunikasi karena dia introvert. Jadi dengan strategi ini mungkin karyawan introvert tersebut dan anggota lainnya dapat berkomunikasi dengan baik dan mengerjakan tugas yang sama dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Ariski. Dari kasus tersebut, strategi penyelesaiannya bagaimana seorang manajer memaintain seorang karyawannya dengan cara bernegosiasi, seperti mengadakan forum diskusi antara mereka dengan demikian mereka mendapat sharing mengenai kendala yang terjadi. Sampai di satu titik seorang manajer menerapkan strategi perubahan yang dapat membuat karyawan tersebut mengikuti budaya organisasi tersebut. Teori perubahan diantaranya mulai dari dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, sampai terbentuknya budaya yang erat, dan di mana para karyawan dijanjikan feedback entah itu bonus, kenaikan jabatan, dan lain-lain dengan tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap karyawan tersebut. Terima kasih.